Halo, Ade. Selamat siang. Suara Kak Aditya sudah terdengar? Sudah, Kak. Sudah ya. Hari ini kita berdua karena Jordan sedang sakit gitu ya. Semoga lekas membaik. Ntar Jordan bisa menyusul materinya dengan cara menonton record videonya. Jadi nanti kita fokusnya ke drill soal seperti yang kemarin kita sepakati ya. Oke? Yaudah yuk, Kak Ditra buka dulu. Suara Kak Ditra ada noise dari luar nggak? Enggak ada, Kak. Ada ya? Kan ya? Yaudah kalau aman, Kak Ditra buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar hal kemarin, yaitu adalah transformasi geometri yang terdiri dari empat. Ada translasi, lalu ada refleksi, lalu ada rotasi, dan yang terakhir adalah dilatasi. Betul tidak? Sudah muncul belum share screen-nya, Jordan? Kok Jordan? Sandi. Ya, Sudah, Kak. ya, nanti kita tetap nyobain soal yang ini, kakak ditunjukkan ya. Yang worksheet kayak biasanya itu, tapi telah ini. Nah, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini berdoa dulu. Oke, selesai. Suara Kak Ditra masih terdengar dengan jelas ya. Iya, Kak. Oke. Mama cabai Nah, satu, Kak. di sini, Mana, Mama? Kak, di sini aja di situ. ya, di Sunday masih rame ya. Iya, Kak. Lagi di luar. Oh, lah ya udah. Doakan nanti kalau emang mau off mic ketika menjawab saja itu fine-fine aja ya. Oke. Iya, Abu. Nah, kita belajar kemarin ada translasi dengan rumusnya ini. Translasi memiliki arti sebagai menggeser. Menggeser apa? Menggeser sebuah titik ataupun benda gitu ya. Yang ada di dalam koordinat sejauh jarak dan arah yang sama. Lalu ada juga aturan pada translasi yang bentuknya sedemikian rupa. Jadi kalau kita punya titik P dengan koordinat X, Y, maka hasil translasinya adalah X ditambah A, Y tambah B. Begitu ya? Aman dulu nggak? Masih aman ya? Aman, Kak. Oke. Berikutnya ada refleksi, yaitu pencerminan. Aturan refleksi kemarin ada 5. Ada yang terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap titik asal origin O, dan terhadap garis Y sama dengan X. Lalu ada juga yang terhadap garis Y sama dengan negatif X, gitu ya. Itu adalah aturan refleksi yang perlu dipahami, gitu, untuk nanti kita akan membahas beberapa soal. Nah, kemarin juga sudah membahas terkait rotasi, yang artinya memutar titik atau bangun terhadap pusat rotasi. Nah, rotasi sendiri kemarin ada beberapa jenis. Ada rotasi 90 derajat yang berlawanan, ada juga yang searah jarum jarum jam. Lalu ada yang 180 derajat dan 270 derajat berlawanan jarum jarum jam. Itu untuk rotasi. Nah, terakhir yang kemarin kita pelajari itu adalah dilatasi untuk materi dasarnya. Jadi dilatasi itu adalah transformasi yang memperbesar atau memperkecil ukuran. Berdasarkan apa? Berdasarkan skala K-nya gitu ya. Skala K yang mana? Skala K yang diberikan pada pada soal gitu ya. Jadi ketika K-nya bernilai positif, maka bentuk bangunnya akan menjadi membesar. Tapi kalau K-nya ada di rentang 0 sampai 1, maka dia akan mengecil begitu ya. Nah, ini adalah aturan dilatasi pusat secara umum. Jadi kalau koordinatnya di titik pusatnya bukan origin 0,0 atau di C atau mati, maka menggunakan rumusnya adalah sebagai berikut. Kita harus apa? A-nya dijumlahkan dengan K dikalikan X min. Gitu. Sedangkan untuk Y, itu kita menjumlahkan B tambah K di skalanya. Kita kalikan dengan Y dikurangkan dengan B. Ini untuk dilatasi putar tombol. Nah, sebagai tingkat lanjutnya, kemarin itu ada yang namanya komposisi transformasi.
Jadi kalau komposisi transformasi itu bisa penerapan. Penerapan apa? Dua atau lebih metode transformasi. Artinya bagaimana? Misalkan Kak Ditra punya sebuah meja. Mejanya yang pada awal Kak Ditra geser atau Kak Ditra translasikan. Ditranslasikan mana? Misalkan digeser ke kanan, gitu ya. Pengen ditaruh di pojok sebelah kanan. Nah, setelah ditaruh di pojok, ternyata bagian depan dan belakangnya tertukar. Akhirnya Kak Ditra memutarkan dulu, gitu. Jadi, sudah dapat hasil translasinya dulu, baru kita rotasikan atau kita putar. Itu maksud dari komposisi transformasi. Kalau tidak salah, bagian ini ya kemarin yang masih perlu di highlight sebagai materi tambahannya. Betul tidak? Ya, Pak. Ya, betul ya. Udah, kalau itu kita next dulu. Ini kemarin kita sudah cobain. Oh, kita bahas semua aja dulu ya. Di sini ada latihan terbimbing untuk merefleksikan titik P min 4,7 direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal origin, dan garisnya sama dengan X. Nah, tadi untuk yang direfleksi, aturan dasarnya kan ini ya, betul ya? Nanti Mm-mm. Jordan juga bisa memahami kembali rumusnya kadit salin dulu, biar kita nggak bolak-balik. Nah, ini kita next, balik lagi ke soal rumusnya kadit taruh di pojok. Nih, kadit pojok taruh sini. Ini rumusnya ya. Nah, yang diminta dalam soal apa? Di teman-teman, diminta dalam soal itu untuk merefleksikan terhadap sumbu X. Maka kita bisa menggunakan aturan koordinat mana? Aturan koordinat yang ini, yang atas. Jadi kalau punya titik P, untuk yang bagian satu ya, ketika punya titik P nilainya min 4,7 akan direfleksikan terhadap apa? Sumbu X, gitu ya. Maka hasilnya akan menjadi X, min Y. Sehingga hasilnya itu akan menjadi min Min 4, negatif tuh 7. 7. Lalu kalau kita merefleksikan terhadap sumbu Y, artinya apa? Kita bisa menggunakan rumus yang kedua, gitu kan ya? Yaitu adalah min X. Jadi yang dinegatifkan adalah X-nya. Min X, Y. Karena X kita itu adalah negatif 4, Jadi min positif. positif. Betul. Jadi kita akan punya 4,7 hasilnya. Untuk yang nomor 3, kita diminta untuk titik asal origin. Maka keduanya harus kita negatifkan. Ketika P nilainya min 4,7, maka kita akan memperoleh apa? Min X, min Y, gitu kan ya. So, kita akan memiliki min 4, min 7, gitu kan ya. Maka kita akan memperoleh positif 4 dan negatif tuh 7. 7. Betul? Betul kan ya? Oke, selanjutnya untuk yang nomor 4 diminta untuk Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X, maka kita memperlakukan rumus yang keempat. Maka kita apa? Hanya membalik posisi Y dan X-nya saja. Begitu ya. Jadi kalau kita punya P dengan nilai min 4,7, oh ya nanti teman-teman jangan lupa ya tambahin P aksen ya di sini. Tadi saya kelupaan. P aksen, P aksen, P aksen. Ini artinya apa? Hasil proses pertama, yaitu adalah refleksi. Jadi ini ya, kita lanjutkan. Untuk yang ini, Y sama dengan X, maka kita akan memperoleh P aksennya itu adalah Y, X. Maka kita akan memperoleh P aksennya itu adalah 7, negatif 4. Begitu ya. Maka kita akan memperoleh hasil refleksinya adalah seperti ini. Paham? Untuk recall materinya? Paham, Kak. Paham. Oke, kalau paham, kita lanjutkan. Di sini ada materi rotasi. Berarti kita butuh rumus rotasi kan ya? Nah, rumus rotasi kita bisa menggunakan yang ini. Ada yang menggunakan 90 derajat, berlawanan dan searah. Ada juga yang 180 dan 270 gitu ya. Nah, kita salin dulu rumusnya supaya tidak lupa dan aman. Kita paste, taruh pojok aja. Nah, sip. Kita taruh sini ya, seperti biasa. Pertanyaannya apa? Titik Q dinyatakan 5,2 diputar terhadap pusat origin 0,0 sebagai nomor 1. 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka apa? Kita menukar posisi X dan Y, tapi kita harus menegatifkan Y. Betul ya? Betul tidak?
Iya, Kak. Jadi untuk yang nomor satu, kita punya Q, nilainya 5, negatif 2. Kita rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti arahnya ke sana. Maka kita akan punya Q aksennya itu min Y, X. Maka kita akan punya Q aksennya itu adalah min negatif 2, 5. Karena di Iya. sini Y-nya negatif 2, X-nya 5. Betul tidak? Iya, Kak. Maka Q aksennya itu adalah Dua koma positif lima. 2,5. Nice. Next, untuk yang nomor 2 dimintanya adalah 180 derajat. Kalau 180 derajat mau berlawanan ataupun searah, nilainya tetap sama. Gitu ya. Nah, berarti kita punya Q dengan titik 5,2, kita rotasikan 180 derajat, maka kita akan mendapatkan apa? Q aksennya itu adalah Ini negatif X, koma negatif Y. Berarti Q aksennya itu apa? Negatif 5, lima. negatif negatif 2. Berarti Lima kiasannya itu koma adalah negatif 5, positif dua. 2. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Aman nggak? Atau Aman, ada Kak. pertanyaan? Aman ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Untuk 270 derajat, Ki yang kita punya itu adalah 5,2. Diapakan 270 derajat, tapi berlawanan arah jarum jarum Jam. jam. Berarti arahnya ke sana. Berarti Ki aksennya itu adalah apa? Y, negatif X. Berarti kiaksen yang kita peroleh itu adalah negatif 2, negatif 5. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk materi refleksi? Refleksi lagi. Rotasi? Belum, Kak. Belum. Baik, kalau belum, kita lanjutkan ke dilatasi. Dilatasi itu tadi pengertiannya adalah dapat memperbesar atau memperkecil. Memperkecil ukuran itu artinya rentangnya 0 sampai dengan 1. Berarti untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu berarti syarat kayak yang tadi ya. Betul tidak? Betul ya? Ya udah, kita pakai rumus dilatasi. Dilatasi. Nah, di sini kita pakai dilatasi yang pusat 00 ya. Ya. Oke. Untuk untuk titik R dengan koordinat min 6,8 didilatasi dengan faktor skala K-nya adalah setengah. Jadi untuk didilatasi dengan K sama dengan setengah, maka kita akan memperoleh R aksennya itu adalah K dikalikan X, K dikalikan dengan Y. Berarti R aksennya adalah 1/2 dikalikan negatif 6, 1/2 dikalikan 8. Delapan. Berarti titik yang terbarunya apa untuk yang nomor satu? Titik terbarunya adalah negatif Negatif tiga koma. gitu ya. Oke, kita next. Untuk nomor 2. Paham dulu nggak sampai sini? Aman, Kak. Aman ya. Terus kita kalau translasi. Dilatasikan dengan negatif 1. Berarti R aksennya KX, KY, maka R aksen itu adalah K-nya berapa? Negatif 1. Berarti negatif 1 kali negatif 6, negatif 1 dikalikan dengan 8. Berarti kita akan mendapatkan titik koordinat hasil di dilatasinya apa? Positif 6, negatif Negatif 8. negatif 8. Terakhir untuk 3. Ketika K-nya sama dengan 2. Ketika R-nya sama dengan min 6,8, lalu didilatasi dengan K sama dengan 2, maka kita akan mendapatkan R aksennya itu adalah kayak tadi. KX, KY dengan R aksennya itu adalah 2 dikalikan negatif 6, 2 dikalikan 8. So, kita akan memperoleh R aksennya itu adalah negatif 12, 6, 16. Untuk dilatasi ada pertanyaan? Ayo, untuk dilatasi ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada sih, Kak. Belum ada. Kita mau fokus yang ke komposisi kemarin ya. Kita lanjut dulu deh. Nanti sampai kita mendapatkan ini, apa namanya, yang komposisi. Ini kemarin. Nah, ini.
Ini ada pusat C sama dengan 2,3. Kalau pusatnya tidak di origin 0,0, berarti kita pakai rumusnya beda atau sama untuk didilatasi. Pakainya rumus yang Beda. beda. Beda ya. Nah, kita pakai yang kali terlalu lupa. Jadi kita harus screenshot rumusnya. Ini, kita pakainya adalah yang P aksen. A tambah X kali X min A, koma B ditambah K kali Y min B. Itu untuk mendapatkan didilatasi dengan pusatnya umum. Gitu ya, ini rumusnya. Kita tahu sebelah sini, supaya nanti Jordan juga bisa lihat. Nah, berarti kalau kita punya nilai N dengan titik koordinatnya 8,-1, dan kita lakukan didilatasi dengan K-nya sama dengan setengah. Berarti N aksennya itu adalah A tambah K kali X min A, koma B ditambah K kali Y min B. Nah, di sini kita punya C 2,3. Berarti ini akan sama dengan C A, koma B. Artinya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Betul nggak? Betul sampai sini? Iya, Kak. Oke, kita next. Berarti kita substitusikan saja nilainya. N aksen itu akan sama dengan A. A-nya adalah 2. Ditambah kelipatannya adalah setengah dengan koordinat X-nya yang ini. X, Y kan. 8 dikurang H-nya 2. Dan B-nya itu adalah 3 ditambah dengan K-nya setengah dikali Y-nya adalah -1 dikurang B-nya 3. Maka kita akan memperoleh N aksen itu adalah 2 ditambah setengah kali 6, 3 ditambah setengah kali -4. Kenapa kok -4? Karena ini -1 dan min 3. Nanti kalau Jiren menonton videonya, penjelasannya adalah itu. Nah, maka kita akan selesaikan operasi perkaliannya. 2 ditambah 6 bagi 2 itu adalah 3. 3 kita tuliskan -4 tambah 2 itu adalah -2. Maka kita akan memperoleh hasil didilatasi di koordinat N itu adalah 5, Lima -1. koma satu. -1. Jadi -1. Karena 3 kurang 2. Oke, 5,1. Untuk yang ini bagaimana? Aman tidak? Untuk yang didilatasinya. Ada pertanyaan dulu? Belum ada. Belum. Belum. Belum ya. Oke. Ya, kalau begitu kita lanjutkan. Hmm, Untuk luas bayangan, tadi kemarin itu udah ya. Ini nomor 6 udah. Nah, di sini ada error analysis. Kita harus menganalisis apakah ini kan ya. Kalau seorang siswa menyatakan bahwa refleksi titik A 4,7 terhadap sumbu X adalah A aksen min 4,7. Karena sumbu X berarti koordinat X-nya yang harus berubah tanda. Seharusnya secara teoritisnya kalau kita merefleksikan terhadap sumbu X yang kita negatifkan itu adalah Y-nya. Betul nggak? Kalau berdasarkan teori ini. Betul kan ya? Makanya di situ siswa tersebut salah gitu. Karena dia apa? Miskonsep. Dimintanya terhadap sumbu X bukan berarti X-nya yang harus dirubah tanda, tapi sebaliknya, yaitu adalah Y-nya. Begitupun ketika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang harus kita ubah tanda itu koordinat X-nya, bukan koordinat Y-nya. Jadi jawabannya adalah demikian. Oke, di sini ada komposisi non-komutatif yang kemarin kita harus perkuat terkait materinya. Betul tidak? Karena Sandi juga di sini kemarin masih harus butuh penguatan kan untuk yang di komposisi. Betul? Nah, dalam hal ini, pertanyaan nomor 2 diminta apa? Komposisi non-komutatif. Artinya kalau non-komutatif, dia tidak berlaku kebalikannya gitu ya. Jadi kalau A tambah B sama dengan B tambah A,
B tambah A, maka untuk yang ini tidak sedemikian gitu ya. Beda gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakannya Kak supaya dapat jawabannya gitu kan loh. Ya udah, berarti kita baca soalnya. Kita diminta membandingkan hasil dua proses berikut untuk titik P yang berkoordinatnya itu adalah apa? 1,2. Kita akan apa? Langkah pertamanya itu mentranslasikan. Betul ya? Kenapa dia non-komutatif? Nanti kita cari tahu alasannya. Kalau kita yang langkah pertama melakukan translasi, translasi yang diminta adalah 3, negatif 1. Kalau Kaditra punya titik P 1,2 ditranslasikan dengan vektor 3 negatif 1, maka kita akan memperoleh P aksennya itu adalah apa? X tambah A, Y tambah B. Berarti P aksennya apa? X-nya Tiga. yaitu adalah 1, Iya. A-nya 3, Y-nya 2, B-nya negatif Satu. 1. Berarti kita akan memperoleh P aksennya itu adalah apa? 4 dan Min. Satu. 1, 1. Negatif atau positif? Oh, itu positif. Positif, positif ya. Nah, kita dapat nih P aksennya ini. Lalu ada kata lalu. Kalau ada kata lalu, berarti kita harus apa? Melanjutkan proses hasil translasinya kita refleksikan. Berarti langkah kedua itu harus direfleksikan. Refleksikan terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, apa artinya? Ini, kita X. menegatifkan si X-nya, bukan Y-nya. Betul ya? Berarti Ya. kalau kita punya P aksen dengan koordinat 4,1, koordinat yang baru ya yang dipakai, bukan yang lama, maka kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka kita akan memperoleh P double aksen atau perubahan yang kedua disebutnya, atau nama lainnya itu tuh kayak proses keduanya, itu adalah negatif X, Y. Berarti P double aksennya itu adalah negatif 4,1. Satu. Nah, ini adalah jawaban nomor pertama. Lalu apa yang harus kita bandingkan? Nomor dua, yaitu adalah kita merefleksikan dulu baru mentranslasi untuk membuktikan apakah dia berlaku komutatif atau tidak. Tidak kita jawab. Berarti ketika kita punya titik P, nilainya 1,2, lalu kita refleksikan ke terhadap sumbu Y, berarti kita akan memperoleh P aksennya itu adalah negatif X, Y. Sehingga P aksennya itu adalah apa? 1,2. Oke, betul. Min 1,2. Proses kedua, kita lakukan apa? Translasi. Translasi. Coba kita bandingkan. P aksennya adalah negatif 1,2. Kita translasikan terhadap vektor berapa? 3, min 1. Berarti kita akan memperoleh P double aksennya itu X Bagian tambah A, Y tambah tambah B. Berarti P double aksennya yaitu adalah negatif 1 ditambah empat. 3, terus Y-nya adalah 2 ditambah negatif Satu. 1. Berarti P double aksennya maka kita akan memperoleh 2,1. Sama nggak sama hasil yang ini? Beda kan? Beda, Karena Kak. beda, dia tidak berlaku komutatif. Tidak berlaku komutatif. Itu ya. Paham dulu belum untuk yang komposisi non-komutatifnya? Oke, oke. Aman. Amin, Kak. Aman ya. Ini Sandi kondusif nggak kalau nyobain soal mandiri? Boleh, Kak. Tapi Masih. jangan Apa? bentar-bentar lagi, Kak. Oh, gimana? Jangan sebentar-bentar lagi. Maksudnya jangan sekarang gitu, agak sebentar lagi. Oh, masih di jalan ya? Boleh, yuk Bahas kita bersama lanjutkan dulu yuk. aja, Kak. Oh, oke, di sini ada nomor 3 menentukan transformasi dari dua pasangan titik. Sebuah transformasi A dengan titik 1,2 menjadi A aksennya 4, negatif 1 dan B-nya min 3,5 menjadi B aksen 0,2. Apakah transformasi ini dapat bertransformasi? Pertanyaannya seperti ini. Jika ya, tentukan vektornya. Jika tidak, jelaskan alasannya. Berarti kalau kayak gini kita harus menebak kan? Bukan menebak sih, lebih kayak mengecek dia sebenarnya apa kayak gitu kan ya, menggunakan translatika, rotatika,
dilatafikah, atau refleksikah? Itu kan ya, betul tidak? Ya. Betul. Nah, artinya apa? Ya udah, kita coba aja biar seberapa ya. Kita coba dulu. Kalau bayangan dari sini, jawabannya apa? Translasi Hmm, atau bukan? bukan. Bukan. Apa tuh kira-kira? Bis translasi sih kata. Translasi. Ya, ya, kita bahas ya. Eh, bisa ya, dengan menggunakan translasi. Vektornya apa? Vektornya nanti kita akan cek menggunakan rumus translasi. Jadi kita ngerjainnya dari belakang ke depan, gitu ya. Berarti kalau kita punya titik A 1,2, kita coba translasikan dengan A aksen, nilainya itu adalah 4, negatif 1. Kita tahu A aksen itu didefinisikan sebagai X tambah A, Y tambah B. Betul nggak? Betul kan? Nah, kita di sini berarti punya persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang pertama, kita memperoleh X tambah A, nilainya adalah 4. Betul kan ya? Dan X di sini itu adalah 1. Berarti 1 ditambah A sama dengan 4. Sehingga A-nya sama dengan 4 dikurang 1. A-nya adalah 3. Nah, kita simpan dulu nih A-nya 3. Terus kita kerjain yang B. Y tambah B nilainya adalah negatif 1. Y-nya berapa? 2. Berarti 2 tambah B sama dengan negatif 1. Sehingga B sama dengan negatif 1 negatif 2. Ini pindah ruas ya Jordan. Nanti kalau nonton video, yang ini juga sama. Makanya jadi negatif. Sehingga B-nya adalah negatif 3. Sehingga kita akan mendapatkan vektornya. Betul nggak? Mendapatkan vektor. Vektor yang diperoleh berapa? Dari yang telah kita hitung. Vektornya itu adalah 3 negatif Jadi nanti 3. oke mama. Nah, dari vektor yang nilainya 3 dan negatif 3, kita harus cobain ke B. Apakah cocok atau tidak. Kalau tidak cocok, berarti apa? Beda gitu ya, bukan translasi. Ya udah kita cobain. Misalkan nilai B-nya min 3,5 dalam soal. Langsung kita translasikan dengan vektornya 3 negatif 3. Apakah hasilnya sama demikian? Kita coba cek. Reaction sama dengan X tambah A, Y tambah B. Berarti reactionnya adalah apa? Negatif 3 tambah 3, 5 tambah 3. 5 tambah negatif 3, tambah negatif 3. Berarti hasilnya berapa, Sandi? 0,2. Betul. Hasilnya adalah 0,2. Artinya kedua hal ini berlaku untuk dilakukan translasi dengan vektor ini. Betul tidak? Iya kak. Karena keduanya memenuhi, maka dia termasuknya ke dalam Translasi. translasi. Translasi dengan vektor apa? 3 min 3. Betul. Translasi dengan vektor AB itu adalah 2, kok 2? 3 min 3. Begitu. Paham dulu sampai sini? Aman? Aman nggak? Ada pertanyaan dulu? Belum kak. Belum ya? Hmm. Ya, kita next. Kalau belum ada pertanyaan. Eh, nomor 4. Rotasi dan refleksi gabungan. Di sini ada kata gabungan ya.
Jadi kalau kita punya titik K diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka kita kalau rotasi akan menggunakan rumus ini. Itu ya. Ini nggak terlalu tampilkan supaya nggak forget gitu ya. Karena kalau forget, kita harus maju mundur saja. Titik K berlawanan arah jarum jam. Kemudian dicerminkan. Berarti kita proses dulu yang pertama. Yang pertama apa? Rotasi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Jarum jam. Terhadap siapa? Oh, berarti kalau 90 derajat kita menegatifkan si Y-nya. Betul ya? Jadi kalau kita punya K 3, negatif 5, kita rotasikan 90 derajat dengan arahnya berlawanan, maka kita akan memperoleh K aksennya itu adalah negatif Y, koma X. Maka kita akan memperoleh K aksennya itu adalah apa? Negatif Y. Berarti negatif dari negatif 5, koma Wah. 3. Gitu ya. Berarti K aksennya itu adalah 5, koma 3. Nah, ini langkah yang pertama. Langkah kedua itu adalah apa? Mencerminkan. Kalau kita mencerminkan terhadap Y sama dengan X, maka kita akan memperoleh apa? K aksen dengan nilainya 5,3, kita cerminkan Y sama dengan X, maka K double aksennya yang kita peroleh apa? Kalau pencerminan. Masih ingat nggak rumusnya? Pencerminan tadi kita udah sempat copy belum ya? Udah kan ya? Ini ya, untuk pencerminan atau refleksi. Dimintanya Y sama dengan X. Maka yang harus kita tukar adalah posisi siapa? Posisi si koordinat Y dan X-nya. Oke, aman nggak? Berarti K double aksen itu akan sama dengan Y, X. Sehingga K double aksen yang kita peroleh itu adalah 3,5. Paham sampai sini? Paham. Kak, Paham. Oke, ada pertanyaan itu? belum. Belum. Oke, kalau belum, coba kita lanjutkan dulu ya. Ini ada dilatasi dan luas kompleks. Berarti kita pakai rumus yang kemarin. Keliling persegi panjang apa? 2 kali P tambah L. 2 kali P tambah L. Luasnya panjang kali Panjang kali lebar. panjang kali lebar. Yang diketahui dalam soal apa? Keliling, betul nggak? Jadi Iya. yang diketahui K-nya itu adalah 40 cm. Oh, ini K-nya K keliling ya, bukan K konstanta. Dengan luasnya itu adalah 96 cm persegi. Dan skala K-nya itu adalah 3 per 2. Yang diminta apa? Tentukan keliling dan luas bayangannya. Betul nggak? Berarti kita harus cari apa dulu? Kalau soalnya seperti ini. Hmm. Ya, harus cari apa dulu? Harus cari panjang dan lebarnya dulu atau bisa langsung kita substitusikan skalanya? Yang mana? Tebak. Cari Cari apanya dulu? Panjang lebarnya dulu atau kita bisa langsung skalakan ke keliling dan luas yang sudah diketahui? Jadi yang mana pilihannya? Coba ayo. Nebak aja nggak apa-apa. Tapi sambil dikritisi coba. Kira-kira apakah butuh panjang dan lebarnya terlebih dahulu atau bisa langsung? panjang lebar dulu. Cari panjang dan lebarnya dulu. Dulu. Coba kita cek. Hmm, bisa langsung nggak kira-kira? Harusnya bisa langsung ya. Bisa nggak? Bisa ya. Jadi kan kita punya keliling ini ya. Betul nggak? Kalau kita punya keliling sama dengan 2 kali ditambah dengan K. Jadi kalau kita punya K sama dengan sesuatu, gitu ya, sesuatu kotak, lalu apa?
Semua ukuran panjang pasti berubahnya sebesar K kan? Karena kita K-nya punya 3/2. 3/2. Itu kan ya? Nah, artinya apa? Kelilingnya juga pasti berubah toh, ya nggak? Jadi kalau Iya. kita punya K sama dengan 40 cm, kita didilatasi dengan K-nya sama dengan 3/2, berarti itu akan sama dengan K aksennya itu adalah apa? 3/2 dikalikan 40. 40. 3/2 dikalikan 4, 40. 40 bagi 2 itu adalah 8. Kok 80? 20. 20 kali 3 itu adalah, hasilnya adalah 60. 6, 60. Gitu ya. Jadi ini adalah hasil keliling yang baru. Gitu. Hasil keliling yang telah didilatasi. Didilatasi. K sama dengan 3/2. Nah, dari situ kita tinggal cari luasnya. Betul nggak? Kalau luas yang pertama nilainya adalah 96 cm persegi dengan K-nya itu sama dengan K, gitu ya. Berarti untuk L aksen itu akan menjadi apa? L aksen itu akan menjadi K dikalikan K, betul nggak? Karena kan P kali L Hmm. itu adalah K, kalau kita pun itu berarti K kali K. Gitu ya. Jadi K-nya kita kalikan kembali. Lalu kita kalikan dengan luas yang pertama. Berarti K kuadrat dikalikan dengan M. Yaudah, K-nya berapa? 3/2 dikuadratkan dikalikan L. L yang pertama berapa nilainya? 6. 96. 6. Oke, 3/2 dikuadratkan itu adalah 9/4. 9/4. Dikalikan 96. Iya. 96 dibagi 4 berapa? 24. 24. 24 dikalikan 9 itu 200 216. cm per persegi. Nah, ini adalah hasil luas. Gitu ya. Jadi tinggal kita substitusikan aja. Tapi untuk luas, K-nya itu berlaku dengan K kali K. Gitu ya. Oke, Ya, ada pertanyaan dulu. belum. Ya, kalau begitu, kita lanjut ya. Transformasi pada garis. Kalau transformasi pada garis sama titik, kira-kira beda nggak? Beda kan? Ya, kalau kita di soal tadi kan mencoba yang namanya transformasi titik dan transformasi bangun. Betul nggak? Nah, tapi kita ingin mentransformasikan garis. Nah, yang mana kita tahu kalau persamaan garis itu fx sama atau y itu sama dengan mx tambah c. Betul nggak? Di sini kita punya y-nya sama dengan 2x min 3. Dengan translasi vektornya yaitu adalah 4,1. Jadi kalau kita ingin mentranslasikan bayangnya bagaimana? Kita substitusikan aja ya ke x-nya. Betul nggak? Betul? Betul nggak? Translasi yang pertama satu berarti setiap titik 4 satuan persaingan dan satuan ke atas. Gitu kan ya? Ini maknanya digeser empat satuan ke atas, ke kanan, ke kanan, dan satu satuan kemana? Ke atas, kanan, satu, gitu ya. Nah, ya udah, kita substitusi saja nih, gitu ya. Kita punya X-nya pertama adalah X soal minus Oke, itu X-nya kita translasikan menjadi apa? Menjadi X min 4. Lalu apa? Y-nya itu menjadi Y min 1, min 1. Y yang ini dengan ini, X yang ini dengan ini. Gitu ya. Nah, kalau kita punya Y sama dengan 2X min 3 yang diberikan dalam soal, maka kita akan memperoleh
Y min 1 itu akan sama dengan 2 dikali X min 4 dikurangi 3. Berarti Y min 1 sama dengan 2X min 8 min 3. Satu ini kita pindahkan ke sana. Berarti Y sama dengan 2X min 8 min 3 plus 1. Berarti Y-nya sama dengan 2X min 8 min 3 itu adalah min 11 tambah 1 adalah positif negatif 10. 10. Gitu ya. Jadi hasil translasinya bentuknya kan seperti ini. Maknanya apa? Dia hanya bergeser. Bentuk garisnya seperti apa? Tunggu bentar. Kak Ditra ambilkan dari deskripsinya. Tapi sebelum gambaran muncul, paham atau tidak? Sama dengan Paham. 2X min 3. Ini titiknya yang kita potong. Hmm. Hasil translasinya yang warna. Iya. Sama dengan 2X min 3. Hmm. Ini bentar ya Sandi. Talkok tadi gara-gara ketinggalan. Bentar. Tadi terus screenshot dulu biar teman-teman terbayang. Gambar translasinya itu tuh cuma digeser aja sebenarnya. Ya. Oke, nanti Jordan kita bisa memperhatikan dari hasil gambarnya ya. Maksud dari soalnya dan jawaban pembahasannya. Jadi, kalau kita bayangkan, kalau kita geserkan satuan ke kanan kan kayak gini. 1, 2, 3, 4. Berarti kan dia akan geser ke sini ya. Betul nggak? Tapi untuk titik yang ini juga akan bergeser nih. Bergeser dong tentunya. Ya nggak? Ya kan tentunya kan bergeser. Gitu. Jadi titiknya ini adalah hasil trans. Facebook orang tua udah lupa gitu. Ini garis awal. Jelas dulu sampai sini. Jelas Kak? Ada pertanyaan yang mau diajukan? Belum Kak. Belum ya? Oke, kita next lagi. Belum udah tutup. Sebuah motif ubin memiliki titik. Oh, ada segitiga di ubin. Kata segitiga apa nih? A 0,0, B-nya 2,0. Terus apa yang dibilang? C-nya 1,2. Motif itu akan dibuat ulang dengan translasi horizontal. Translasi horizontal. Kalau horizontal itu berarti bisa menggeser ke kiri, bisa menggeser ke kanan. Betul kan ya? Betul nggak? Tapi dia sebanyak apa? 4 kali. Tentukan koordinat titik-titik motif keempat jika motif pertama dihitung sebagai posisi awal. Berarti di sini kita prosesnya cukup banyak ya, betul nggak? Prosesnya agak banyak. Motif pertama dihitung sebagai posisi awal. Untuk mencapai motif keempat berarti translasinya sebanyak berapa kali? 3 kali, gitu ya. Motif satu dihitung sebagai posisi awal. Ini ini itu berlaku sebagai itu adalah 3 kali. Translasi aslinya itu yang bekerja hanya 3 kali saja karena yang satu sudah dihitung. Terus katanya setiap translasi bergeser horizontal. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap translasi horizontal bergeser 3 satuan. Artinya apa? Artinya adalah total pergeserannya, total bergeser
Itu adalah tiga satuan ini kalikan tiga kali. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Gitu ya, total pergeserannya ada sebanyak 9. Ya udah, aturan transformasinya berarti apa? Aturan yang diberikan, yang diberikan adalah apa? Ayo, aturannya berarti X, Y-nya gitu ya. Jadi X, Y-nya ditranslasikan dengan X tambah 9, Y gitu ya. Karena kan kita geser secara horizontal, maka yang berubah hanya yang Y-nya aja gitu ya. Kalau kita punya titik A, awalnya adalah 0,0, maka hasil transaksi A akan 4 kali itu akan sama dengan 0 tambah 9, 0. Berarti apa? A aksen dengan proses transaksi keempat itu koordinatnya adalah 9,0. Ini contoh yang pertama dulu. Jelas belum? Jelas dulu belum? Oke, udah ngasih emot jempol ya, teman berarti. Kita lanjutkan untuk yang B. Berarti karena yang B titik koordinatnya 2,0, hasil translasi sebanyak 4 kali ya. B aksen sebanyak 4 kali itu berarti yang 2 tambah 9,0. Berarti B aksen 4-nya itu adalah 11,0. Begitu ya. Selanjutnya terakhir untuk yang C dengan koordinat 1,2. Artinya apa? Kita translasikan sebanyak 4 kali, maka C aksen keempatnya itu adalah apa? 1 tambah 9,2. Gitu ya. Berarti kita akan memperoleh C aksen translasi keempatnya itu adalah 10,2. Dengan begini, apakah dapat dipahami? Sudah, Kak. Ayo, bisa ya? Masih mudah? Masih, Kak. Masih. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu. Kita coba selesaikan dulu ya untuk yang lainnya. Hmm. Oh, ini soal terakhir. Nanti uh, itu kita break dulu. Kita cobain worksheet setelah break. Buktikan bahwa refleksi terhadap sumbu X mempertahankan jarak antar dua titik. Gunakan titik umum A, X1, Y1, dan B, X2, Y2. Berarti kan ini nggak ada angka ya, cuman pemisahan menggunakan variabel semua. Betul nggak? Nah, harusnya yang ini lebih seru gitu ya. Betul? Iya, Kak. Lebih seru. Mau nyoba atau langsung bahas aja? Lebih seru ini soalnya. Bahas. Boleh lah, Kak, Bas. Bahas ya. Belum sampai berarti ya, Sandi. Belum. Jadi ya kita bahas. Di sini kan variabel semua nih. Ada X, X1, Y1, dan untuk yang satunya, B-nya X2, Y2. Berarti kalau dua titiknya itu adalah tersebut, untuk menentukan jarak bagaimana sih mempertahankan jarak gitu ya. Berarti kalau kita punya A dengan koordinat X1, Y1, B-nya adalah X2, Y2, untuk mencari jarak rumusnya apa kemarin di teorema kita bahas? Jalan sana. Jarak AB, jarak AB itu sama dengan akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Tambah Y2 min Y1 uang di kuadrat kan. kuadrat. Kayak gini kan, ini untuk rumus mencari jarak ya, betul kan? Iya, Nah, Kak. kalau kita refleksikan terhadap sumbu X, jika direfleksikan, refleksikan terhadap sumbu X, itu rumusnya apa? X, Y ketika direfleksikan itu akan menjadi apa? Ayo, kalau X berarti yang dinegatifkan adalah Iya. Y-nya. Berarti ini akan menjadi X, negatif, Iya. negatif Y. Artinya apa? Kalau kita punya A-nya X1, Y1, A-nya itu adalah X1, Y1, berarti, kebalik tandanya ini, berarti A aksennya apa? A X aksennya berarti satu X1, negatif Y1. satu.
Y1 gitu kan ya. Untuk yang B berarti bagaimana? X2, Y2. B Y. aksen, Pak B aksen adalah X2, negatif Y2. 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 Sampai sini dulu aman nggak? Aman? Aman nggak? Aman, Kak. Aman. Nah, cobain kita cek ke rumus jarak. Cek. A aksen B aksen itu akan sama dengan akar dari apa? X2 dikurang X1 dikuadrat. Itu kan ya? Iya, Ditambah Kak. dengan apa? Y2. Negatif Y2 dikurang Y1. negatif Y1. Betul kan? Negatif Y1 dong. Betul nggak? Oh iya. Ya kan? Dikurang negatif Y1 yang dikuadratkan. Betul? Iya, Kak. Betul. Supaya dapat dipertahankan, kita harus apa? Ya udah, kita oret-oret nih di sini. Negatif Y2 dikurang negatif Y1. 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 Berarti ini akan menjadi, kalau kita keluarkan faktor negatifnya itu akan menjadi negatif apa? Hmm. Y2 min Y1. Oh, -1. Y2 min Y1 Satu. kan kalau ini disederhanakan kan sebenarnya min Y2 plus Y1 kan ya, betul nggak? Betul kan? Ya udah kita dapat pemfaktorannya ini. Nah, dari pemfaktoran itu harus diapakan? Kita substitusi itu tuh sih, karena kalau dikuadratkan, ibaratnya gini. Ini kan kita punya ini. Negatif Y2 min Y1, kalau kita kuadratkan, itu jadi apa? Positif. Positif. Negatif dikuadratkan positif kan? Berarti kita akan mendapatkan Y2 min Y1 yang Kuadrat. dikuadratkan. Gitu, betul nggak? Iya, Kak. Betul, jadi balik lagi. Maka kita akan memperoleh apa? Kan B aksennya itu akan tetap memperoleh X2 min X1 yang dikuadratkan ditambah dengan apa? Y2 min Y1 yang Kuadrat. dikuadratkan. Bertahan nggak dia untuk menentukan jaraknya? Bertahan, artinya apa? Ya. Artinya hasil translasi jarak A B itu akan sama dengan A aksen B Set. aksen gitu ya. Aman sampai sini? Aman, Kak. Aman ya. Oke, kalau aman kita break dulu ya. Oke. Iya, Kak. Nah, kita harus ikutin SOP yang kemarin. Kita ada break ya. Nanti sampai mau berapa menit breaknya? Bebas. 5 atau genepin? Kalau genepin berarti sampai 15.00 kita nanti langsung mulai lagi. Gimana? Ya udah. Ya udah, kita break dulu ya. Kita refresh, tapi materinya paham? Paham, Kak. Paham. Ya udah, boleh refresh dulu, minum dan lain sebagainya. Nanti kita lanjutkan.
Kalau Kande, Halo, Kak. ya terdengar kembali ya suara Kak Dita. Sudah, Kak. Yang ini yang Kak Dita share. Dan Kak Dita selesaikan dulu ya untuk yang ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan untuk yang worksheetnya. Kita coba selama 30 menit ke depan ya. Oke, Iya, Kak. tuh nanti Sandi ya, tapi jangan lupa Sandi sama Jordan tetap harus ngerjain apa? Eh, mini assessment exit ticket yang 145 sama PR-nya ya. Oke? Oh iya. Oke, itu aja. Nanti untuk soal yang di worksheet itu dikembalikan ke teman-teman ya. Mau yang semuanya yang sangat bagus dan boleh, tidak juga tidak ada paksaan karena ini di luar dari apa? Di luar dari pembelajaran utamanya ya gitu. Tapi kan kita tetap memberikan worksheetnya supaya teman-teman pembelajarannya lebih banyak. Nah, sebagai catatan, nanti di dalam pembelajarannya itu ada beberapa soal yang memang tidak diperuntukkan jenjang SMP. Nanti Kaditra akan kasih highlight ini untuk jenjang tingkat lanjut. Tapi kalau mau dikerjakan boleh, ada juga nggak apa-apa. Ada juga yang memang dihususkan untuk SMP. Jadi kalau fokusnya itu kita ada apa aja? Ada translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, sama komposisi. 5 itu aja pokoknya. Jadi kalau ada pertanyaan yang kiranya di luar itu, ya teman-teman cukup skip aja gitu ya. Tapi kalau mau belajar lebih lanjut itu lebih bagus gitu ya. Karena itu menambah pengetahuan baru gitu. Tidak hanya di bagian materi utama tadi. Itu mungkin ambil yang bisa kita kasih tahu gitu ya. Oke, tunggu bentar. PDS-nya sedang diambil. Kita materinya adalah transport. Oke. Oke. Ganti file. Oh, kan ini nih. Ya, di tempat kerja itu udah muncul belum? Yang slide baru. Sudah, Kak. Udah ya. Jadi di sini ada worksheet-nya, ada sekitar berapa soal ya? Belum ngintip lagi Kak Ditra juga. Ah, banyak. Banyak, banyak. Banyak. Ada 60, ada 60. Ya udahlah ya. Jadi yang teman-teman perlu lakukan itu adalah yang ini. Translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi gitu. Sama yang saya gitu itu adalah komposisi. Ingat nih, kalau komposisi harus dikerjakan sesuai urutan. Pada umumnya T1 dikomposisikan T2, tidak akan sama dengan T2 dikomposisikan dengan T1. Gitu ya. Itu sudah ditekankan sedari awal. Gitu ya. Kan tadi kita juga ada proses komposisinya. Gitu ya. Bentar. Coba, kayak di telepon lihat dulu. Untuk yang Oh iya, untuk PPT-nya itu masih ada nama orang lainnya di slide akhir. Teman-teman udah ngecek belum? Nah itu mohon maaf karena lupa nge-rename. Hanya Nggak di apa-apa, bagian Kak. covernya saja gitu ya. Nah, terus sadar pas tadi di slide akhir, kok Alessa dan Pauline itu kan kelas 11 gitu kan. Ya udah, materinya kebetulan sama jenjangnya SMP, kurikulumnya sama, jadi makanya pakai materi yang sama. Nah, kalau untuk yang komposisi, itu kan kita sebenarnya udah belajar fungsi komposisi kan ya sebelumnya, betul nggak? Nah, di dalam Sudah, fungsi Kak. komposisi yang kita lakukan, itu kalau kita di fungsi, teman-teman masih ingat kan ya? Jadi kalau ada fungsi fx dikomposisikan gx, jadi ada fungsi fx dikomposisikan dengan gx, itu akan menjadi fgx, betul kan? Mm-mm. Betul kan? Nah, ini juga sama, makanya yang di sini apa? Kerjakan T1-nya dulu, nanti disubstitusikan, begitu ya. Oke? Jadi Oke, Kak. pada intinya sebenarnya sama aja, nggak beda, begitu ya. Itu dulu. Nah, kita lanjutkan ya. Yang ini nggak usah ya.
Nih, dua refleksi pada garis sejajar menghasilkan translasi, dua refleksi pada garis berbentang menghasilkan kata. Ini kan dua refleksi. Nanti, ini transformasi ini kayaknya udah tingkat lanjut, gitu ya. Terus ini ada determinan. Nah, itu masuknya ke matriks itu juga tingkat lanjut, tingkat lanjut, tingkat lanjut, tingkat lanjut, gitu ya. Nah, yaudah. Kita coba lihat dulu ya, di sini. Titik P dengan koordinat min 4,7 ditranslasikan oleh vektor 6,9. Ini masih gampang lah ya. Kalau kita punya P min 4,7, berarti soalnya yang masih kayak gini-gini aja kalau transformasi geometri. Ini udah level medium padahal. Berarti P aksennya jadi apa? Min 4 Min 4 ditambah tambah 6, 6. terus 7 ditambah negatif Berarti 9. 9. Nah, kalau Jordan misalkan nanti lupa, P aksennya itu diperoleh melalui X tambah A, koma Y tambah tambah B. B. Pakai kayak gini ya. Nah, berarti kita akan memperoleh P aksennya itu adalah 2, 2, koma min 2. negatif 4. 2. Oke, ini yang komposisi nih. Tentukan vektor translasinya. Titik A, koordinatnya adalah 3, negatif 2. Lalu kita translasikan dengan vektor A-nya itu adalah Min. min 5, Min. nah, nah, min 5 ini diperoleh dari X tambah A. Betul nggak? X tambah A hasilnya adalah negatif 3. 5. Lalu Iya. berikutnya, Y tambah B-nya B itu sama tambah dengan 6. 6. Kita substitusikan X-nya. Berarti 3 tambah A sama dengan negatif 5. Maka A sama dengan negatif 5, negatif 3. 3. Berarti A-nya sama dengan negatif 8. 8. Lalu Y-nya tinggal kita substitusikan juga. Min 2 tambah B sama dengan 6. Maka B-nya itu adalah 6 tambah 2. Tambah 2. Berarti B-nya sama dengan 8. 8. Artinya untuk menjawab soal nomor 1, vektor translasinya itu adalah apa? Min 8. Vektor translasinya min 8 dan 8. 8. Begitu ya. Ini untuk vektor translasinya. Untuk yang lanjutkan kita nomor 2. Jika B-nya min 1,4 dikenai translasi yang sama, berarti kita akan menggunakan vektor ini. Betul ya? Vektor yang kita dapatkan ini kan. Nah, B-nya. Maka kita akan memperoleh B dengan min 1,4. Kita translasikan dengan vektornya yaitu adalah min 8,8. Berarti kita akan memperoleh B aksennya itu X tambah A, koma Y tambah B. B. Berarti B aksennya min 1 tambah min 8, 8. koma 4 ditambah 4 tambah 8. berarti B aksennya adalah negatif 9, koma 2 9 tambah 12. itu ya. Next. Ini masih aman ya, refleksi masih aman. Kita coba cari soal ceritanya, Sandi. Kayaknya nggak seru kerjain soal kayak gitu. Yang langsung difficult aja kok. Nah, yang langsung apa? Difficult. Iya, ya. Karena yang itu kan tadi kita udah ya, persamaan. Nah, ini ada persamaan transformasi. Translasikan oleh kemudian ada representasi terhadap sumbernya. Ini komposisi berarti ya. Coba kita lihat yang difficult. Ini. Yang ini sebenarnya bukan difficult sih, lebih ke prosesnya 2 kali. Betul nggak? Oh iya. Ya kan? Kita rotasikan dulu pakai rotasi Iya. pusat, rumusnya, terus habis itu translasi. Masih gampang kan? Kalau ini gimana? Yang nomor 27. 27 gimana? Mau coba nggak? Kok mau coba? Maksudnya mau di WBM? Lo bayang nggak sama soal yang ini? Apa tuh? Grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 1. Tapi ini udah terlalu tinggi sih. Nanti mau milih soal nggak? Tingkat advance-nya udah ketinggian. Ini aja dulu yuk. Nggak apa-apa. Ya, sebuah dirotasikan terhadap pusat 1,1. Kalau ditransformasikan terhadap pusat, rumusnya adalah yang ini.
Mending kalau nggak masuk. Nah, ini ya rumusnya kalau ditransformasikan ke pusat. Hmm? Bukan dia, pusatnya 1,1. Beda-beda. Kan biasanya kita pusat itu 1,0,0 kan ya, biasanya. Berarti untuk yang nomor ini kira-kira gimana cara pengertiannya? Yang ini agak lumayan juga kan ya. Kalau kita rotasinya terhadap 1,1, berarti itu akan setara dengan apa? Nah, kita coba cek dulu. Rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dilakukan terhadap pusat 1,1. Kita nggak bisa langsung memakai dengan menegatifkan Y-nya. Nah, titik harus digeser relatif terhadap pusat terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita harus dekatkan dia ke pusatnya, ujung-ujungnya ya. Jadi untuk ukuran, ukuran pusat yang diberikan adalah 1,1, kita harus meresponnya bagaimana untuk kasus soal ini. Aturan rotasinya itu menjadi aturan rotasi. Itu kalau aturan rotasi awalnya kalau X, Y dirotasikan 90 derajat terhadap berlawanan arah jarum jam, maka kita apakan? Hasilnya menjadi, hasilnya apa kalau rotasi 90? Min Y, koma X. Betul nggak? Min Y, koma X. Nah, karena di sini kita punya pusatnya 1,1, bukan 0,0, berarti X-Y-nya bisa kita tulis sebagai, kita bisa tulis sebagai apa? 2 kurang Y, koma X. Karena apa? Kita punya nilai 2-nya. Agar apa? Supaya dia si pusatnya itu nanti kembali ke titik origin 0,0. Nah, habis itulah baru kita translasikan. Berarti X, Y-nya itu akan menjadi apa? X, Y-nya akan menjadi X tambah 2, koma, Y kurang Y kurang 3. Yang ini untuk proses rotasi, sedangkan yang ini untuk proses translasi. Ini kan vektornya tak tuliskan di sini. 2 min 3. Ya udah, jadi soal yang diberikan apa? Titik A-nya itu adalah 1,2. Kita rotasikan saja dulu. Berarti menjadinya apa? 2 A aksen 2 dikurang Y, X. Berarti A aksennya itu adalah 2 dikurang Y-nya berapa? Y-nya adalah 2. X-nya adalah 1. Berarti kita akan mendapatkan A aksennya itu adalah 0,1. Itu untuk yang pertama. A aksennya adalah 0,1. Nah, dari dapat nilai A aksen ini, kita harus apakan? A aksennya ini harus ditranslasikan. Harus ditranslasikan. Berarti apa? A aksen dengan nilainya 0,1 kita translasikan dengan vektornya 2,-3, itu akan menjadi A double aksennya berarti 0 ditambah 2,1 ditambah negatif 3. Tunggu bentar. Ya, kita lanjutkan ya. Berarti 0 tambah 2, A double aksennya itu adalah 2. Untuk 1 tambah negatif 3 berarti negatif 2.
2. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi setelah dirotasikan 90 derajat terhadap pusat ini, baru kita translasikan. Begitu ya. Aman? Untuk yang B sama C nanti Sandi cari sendiri bisa kan ya? Dengan menggunakan proses yang sama. Oke, bisa ya. Udah yuk, kalau ini nanti yang B sama C bisa, harapannya Jordan juga bisa ya. Dengan tinggal menggunakan rumus yang sudah jadi yang ini. Ini kan udah jadi ya, tinggal dipakai aja. Ini untuk yang A, kasus B dan C, gunakan secara mandiri. Nah, di sini ada parameter dari titik bayangan. P dengan titiknya itu adalah T dan apa? 2T min 1. Dimintanya direfleksikan terhadap apa? Direfleksikan terhadap sumbu sumbu Y. Bayangannya diketahui terletak pada garis Y sama dengan X tambah 5. Betul nggak? Nah, karena dimintanya seperti itu, artinya apa? Kita menentukan nilai P-nya. Kalau P aksennya itu adalah T min T, ini ya, kita pakai cara terbalik. P nilainya adalah T, 2T min 1. Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, dia jadi apa? Apa? Kalau terhadap sumbu Y, X, Y, sini ya, X, Y, itu akan menjadi apa kalau terhadap sumbu Y yang dinegatifkan siapa? Yang dinegatifkan adalah siapa? Yang dinegatifkannya adalah X-nya. Itu ya. Berarti ini akan menjadi apa? Min X, Y. Berarti untuk yang T, 2 T min 1 jadinya apa? P aksennya akan menjadi min T, 2T min 1. Betul nggak? Kalau berdasarkan rumus refleksi yang ini. Betul? Betul kan ya? Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Karena kita punya P aksennya, si Y-nya itu sama dengan X tambah 5. Artinya apa? Ya udah, berarti kita padankan saja. P aksen sama dengan apa? 2T min 1 sama dengan min T tambah 5. Gitu ya, P aksen sama dengan min T, 2T min 1. Karena T aksennya itu ada 2T min 1. Itu akan sama dengan apa? Min T plus 5. Berarti 2T tambah T itu akan sama dengan 5 tambah 1. Berarti 3T sama dengan 6, maka T-nya sama dengan 6 per 3. Berapa 6 per 3 nilai T-nya? T-nya sama dengan 2. Nah, untuk Jordan, pembuktiannya itu bagaimana? Kan kita tadi ya, kita buktikan dulu ya. Y-nya sama dengan X tambah 5. Gitu kan ya, karena kita punya Y-nya sama dengan X tambah 5, berarti kita substitusikan. Y-nya itu X kan. X-nya apa? X-nya adalah min T, betul nggak? X-nya sama dengan min T, Y-nya itu adalah apa? 2T min 2T min 1. Berarti Y yang baru kita akan memperoleh apa? Kalau kita punya Y, ini salah tulis. Tapi kalau kita punya Y sama dengan X ditambah 5, maka kita akan memperoleh Y-nya itu 2T min 1, X-nya itu adalah min T, 5-nya tetap. Gitu ya. Nah, kita selesaikan dapatlah T-nya 2. Coba cek. Cek ketika T-nya itu katanya adalah 2,3. 2,3. Betul nggak jadinya?
Boleh, karena T-nya kan 2. Kalau kita punya T, koma 2 T min 1 dengan P-nya sama dengan 2, kalau kita substitusikan ke sini berarti P-nya jadi apa? P 2, koma 2 kali 2 kurang 1. Gitu kan ya. Berarti kita akan memperoleh nilai P-nya itu 2, koma 4 kurang 1. Berarti P-nya adalah 2, koma 3. Betul ya? Berarti kalau kita substitusikan, kita dapat nilai P-nya itu adalah 2,3. Nah, cobain apakah P 2,3 ketika direfleksikan terhadap sumbu Y yang ini, direfleksikan terhadap sumbu Y, itu akan menjadi P aksennya min X, koma Y. Berarti P aksennya itu adalah apa? Min 2,3, gitu kan ya? Nah, cobain apakah kalau sudah disubstitusikan ke sini akan terbukti atau enggak? Ya udah, Y sama dengan X tambah 5. X-nya kan 3 kan? Betul nggak? Berarti 3, X-nya adalah negatif 2 tambah 5. Maka kita akan memperoleh 3 sama dengan 3. Berarti terbukti benar. Terbukti benar. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Belum. Aman, Mas Yan? Aman ya? Hmm. Kita lanjutkan ada soal. Mana tadi? Ini deh. Ini titik tetap transformasi tingkat lanjut sampai itu untuk jenjang SMA. Ini praperta. Praperta itu juga SMA. Sebuah titik direfleksikan terlebih dahulu terhadap garis X sama dengan 2. Kemudian terhadap garis X sama dengan min 1. Tentukan bahwa komposisi ini setara dengan sebuah translasi. Nah, kalau ini mungkin nomor 16 harus ada mikir nggak sih? Bener nggak? Walaupun dia medium, kayaknya kita harus mikir dulu gitu untuk mengerjakannya. Karena kan di sini garis X-nya ada pernyataan berbeda gitu ya, betul nggak? Iya. Hmm. Berarti bagaimana untuk cara mengerjakan ini? Satu lagi ya, gimana caranya? Sebuah titik direfleksikan dengan garis X sama dengan 2. Berarti kalau kita punya titik P, misalkan titik P itu adalah X, Y. Kalau kita refleksikan terhadap garis vertikal X sama dengan A, misalkan ini konstantanya A gitu ya, jangan dipisahkan. Jika direfleksikan dengan garis X sama dengan A, maka kita akan memiliki apa? X, Y, itu hasilnya akan menjadi apa? Indeks, koma, Y, gitu ya. Nah, untuk refleksi pertama terhadap X sama dengan 2, refleksi garis X sama dengan 2. Artinya apa? Kalau kita punya itu, berarti kalau kita punya P, X, X, ya, berarti ini akan menjadi apa? 2 dikalikan 2, betul nggak? Kurang dengan X. Gimana ini Pak? P aksen akan menjadi 2 dikurang 4. Iya, betul nggak? Berarti P aksennya akan menjadi, bentar. Iya, Kak. Untuk refleksi pertama terhadap X sama dengan 2.
Oh, X-nya kan sama dengan A-nya yang dirubah. Bukan. Berarti jadi apa? 2 kali 2 dikurang X, koma Y. Berarti kita akan mendapatkan 4 min X, koma Y ya. Betul? Betul kan? Nah, kita sudah mendapatkan reaksinya ini. Baru kita pastikan terhadap X sama dengan Y. Satu. Refleksi reaksi ke garis X sama dengan min 1. Berarti reaksi X, Y itu akan menjadi apa? Apa jadinya berarti 4 min 2 dikali 2 kali min 1 dikurang X, koma Y. Berarti P double aksennya itu adalah min 2 min X, Y. Betul nggak? Ini kan rumus dasarnya ini dulu kan? Betul? Ini Iya, untuk yang Kak. pertama. Nah, tapi kita perlu ingat dulu di sini kan ada 4 min X ya. Kalau kita substitusikan langsung bisa nggak? Kayaknya tetap bisa nggak sih? Jadinya apa? Nggak ada. Coba kita tulis ulang dulu, tapi dia masih dalam bentuk jangan beda aksen karena beda aksen itu hasil ya. Sedangkan kita harus memproses menggunakan ini dulu, gitu ya. Berarti kalau kita punya sama dengan negatif 1, XY-nya, PXY-nya itu akan menjadi apa? P aksen lagi. Tapi kan 2 kali negatif 2 X, Y. Jadi P-nya itu adalah negatif 2 min X, Y. Nah, barulah dari bentuk yang ini, nanti, dan jawabnya itu kita simpan yang ini. Berarti P aksen dengan nilai 4 min X, Y kita kecilan. Pasti aja nanti. Gini, ini kita tarik ke sini ya. Ketika kita punya P aksen sama dengan 4 min X, Y, kita referensikan dengan X sama dengan min 1, maka kita akan memperoleh P double aksennya itu adalah apa? Min 2, min 4, Y-nya adalah Y-nya Y kan. Enggak deh, gini-gini. Bukan tadi jangan jempol dulu. Salah ini Mas Yadi. Ini harusnya apa coba? X sama dengan min 1 berarti karena kita punya min 2 min X berarti min 2 dikurang X-nya adalah 4 min X. 4 min X, Y-nya itu adalah Y. Berarti tetap Y. Itu kan ya, ini untuk P double aksen. Berarti P double aksennya itu adalah min 2 min kali 4 adalah min 4, min kali min X itu adalah positif, koma, Y. Sehingga kita akan memperoleh P double aksennya min 6 tambah X, Y. Gitu ya. Oke? Jadi hasil akhirnya adalah ini. Gitu. Nah, tentukan vektor translasinya ya diminta. Vektor translasinya. Kalau kita lihat dia 6 satuan ke kiri. Betul nggak? Kan dia negatif 6. Berarti dia hasil translasinya adalah 6 satuan ke kiri. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Jelas? Jelas belum? Udah, ya. Dari sana ada pertanyaan dulu. Aman ya? Ya, sepertinya tadi nggak bisa. Itu nggak kondusif, nggak apa-apa. Kita masih ada 1 menit. Kita ini dulu. Skor 1 sampai 5 untuk materi transformasi geometri yang dasarnya bagaimana? Sudah masuk semua atau belum? Dapat dipahami dengan baik? Bisa? Saya ya udah diri yang kepal juga ya. Ya, itu berarti tanda exit tiket ya. Apa namanya? Feedback akhir gitu. Ya udah, itu saja mungkin untuk pertemuan pada sore hari ini. Kita cukupkan. Nanti kita akan bertemu lagi di pekan depannya.
Semoga Jordan juga bisa menonton video recordnya dan mengerti apa yang disampaikan. Nanti kalau nggak mengerti, ke depan masih boleh ditanyakan jika ada hal yang masih kurang gitu ya. Ya, kita cukupkan dengan berdoa mengenai belajar, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya tadi. Semoga ini sampaikan bermanfaat. Saya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai bertemu minggu depan. Dah.